Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast, terima kasih sudah bergabung di podcast Dynamic. Saya Ahmad Novel Rashidi dan kita akan membahas hal-hal menarik yang pastinya akan membuat Anda terhibur. Judul podcast yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Milenial, Kreativitas, Tantangan, dan Transformasi. Halo dan selamat datang kembali di Dynamic Podcast. Saya Ahmad Novel Rashidi, host kita yang akan selalu mencari inspirasi dan kisah-kisah yang memotivasi yang akan memikat hati. Hari ini kita akan menggali dunia generasi yang penuh warna, yaitu generasi milenial. Saya sangat senang memiliki seorang narasumber yang luar biasa pada hari ini. Dia seorang pengusaha sukses, motivator, dan yang sangat memahami dinamika generasi milenial. Mari kita sambut Bapak Muhammad Sakti Abdillah Saleh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Anda? Baik. Terima kasih Saudara Ahmad Novel Rashidi. Sungguh satu kehormatan bisa berbicara di sini dan pada hari ini. Okay. It's my pleasure. Terima kasih. Mari kita mulai dengan menggali aspek kreativitas generasi milenial. Bagaimana menurut Anda generasi ini membawa perubahan dalam pendekatan kreatif mereka terhadap kehidupan dan pekerjaan? Jadi menurut saya generasi milenial itu tumbuh dalam era digital, di mana akses informasi melimpah. Mereka cenderung berpikir out of the box, menciptakan konten yang unik dan menarik, berani mengambil resiko. Kreativitas mereka adalah daya tarik yang utama. Baik, tapi tentu saja dengan kreativitas juga datang sejumlah tantangan. Bagaimana generasi milenial menghadapi tekanan finansial, ketidakpastian, dan persaingan yang ketat di dunia kerja? Menurut Anda? Tantangan itu nyata, tapi milenial mempunyai kekuatan dan semangat juang yang tinggi. Mereka belajar beradaptasi dengan cepat, menggunakan teknologi untuk mengatasi hambatan, dan terus berinovasi dalam menghadapi masalah. Sangat menarik. Mari kita pindah ke transformasi digital. Bagaimana penggunaan teknologi dan media sosial memengaruhi hubungan sosial mereka? Menurut Anda? Transformasi digital membuka pintu bagi konektivitas global, tapi di sisi lain juga menciptakan tantangan dalam memahami arti hubungan yang nyata. Kita akan melihat cara milenial menjaga keseimbangan itu dan menghargai interaksi manusiawi di tengah kemajuan teknologi. Baik, jawaban yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Sebelum kita berakhir, Bapak Muhammad Sakti, apa pesan atau saran terbaik yang ingin Anda sampaikan kepada generasi milenial dan pemirsa kita di kamera? Pesan saya untuk generasi milenial adalah jangan pernah pantang semangat, jangan pernah berputus asa, dan janganlah menjadi beban keluarga. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sakti untuk wawancara yang menginspirasi ini. Dan kepada teman-teman pendengar podcast Dynamic, terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ahmad Novel Rashidi, dan ingatlah, setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Hari Kita. Kembali lagi bersama saya Zakia Herunisa, host kesayangan kalian di podcast Hari Kita. Nah, pada kali ini kita akan memasuki dunia percakapan yang teraktual dan tentunya menarik. Topik yang saya angkat kali ini yaitu tentang pemanasan global yang tentunya memberi dampak, yaitu kemarau yang berkepanjangan. Nah, berbicara soal kemarau yang berkepanjangan, tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa. Karena tentunya kemarau berkepanjangan ini sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan juga tentunya menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja dampak dari kemarau berkepanjangan ini, kapan terjadi dan kapan selesainya, dan masih banyak lagi. Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa tersebut, kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani dan berbincang langsung dengan dua narasumber kita pada hari ini. Ada Saudara Najamuddin dan Saudara Mursidin, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar. Halo Saudara Mursidin dan Saudara Najah. Halo. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun cuaca sangat tidak menentu nih, tapi kita harus tetap semangat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kemarau yang berkepanjangan. yang lagi marak-maraknya nih di masyarakat, dan tentunya kita ingin mendengar bagaimana pendapat saudara
tentang kemarau berkepanjangan ini. Menurut Saudara Najamuddin, terkait pemanasan global yang terjadi salah satunya kemarau berkepanjangan ini, nah kira-kira apa sih penyebab dari kemarau berkepanjangan ini? Ya, jadi yang pernah saya baca di majalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu salah satu dampak dari salah satu penyebab dari pemanasan global yaitu bertambahnya jumlah kendaraan di di bumi, di dunia, yang kemudian menyebabkan banyaknya polusi, sehingga polusi itu juga membuat pemanasan global. Mungkin itu saja. Baik. Nah, dari penyebab tersebut yang ada pasti berimbas juga pada aktivitas keseharian kita. Saudara Mursidin, apa saja kira-kira dampak yang Anda rasakan selama kemarau berkepanjangan ini? Ya, tentunya dampak yang diberikan selama musim kemarau ini tentunya banyak dampak negatif yang diberikan kepada masyarakat luas, terutama wilayah pedesaan, tembusnya mulai rusaknya pemasukan listrik dan banyaknya tanaman yang mulai layu hingga banyak masyarakat yang mulai gagal panen. Mungkin begitu dampak yang diberikan pada musim kemarau pada tahun ini. Berarti sangat berdampak di keseharian tak juga. Nah, bisa saja juga yang dirasakan oleh para narasumber ini juga dirasakan oleh para pemirsa. Pertanyaannya, sejak kapan kira-kira peristiwa ini terjadi dan apa yang masih dipertanyakan nih, kapan selesainya? Bagaimana menurut saudara? Jadi yang pernah juga saya baca dari BMKG juga dari sumber yang sama, ya, walaupun kita tidak tahu apakah ini akan sesuai dengan prediksi BMKG, ya, itu diprediksi sampai ke bulan Januari tahun depan, ya, tahun depan. Nah, bahkan selama saya di sini, ya, hujan turun itu bisa dihitung berapa kali, mungkin baru 2-3 kali hujan, itu pun hanya sebentar saja terjadi hujan. Setelah itu kembali panas, setelah itu kembali kembali lagi menjadi seperti musim panas. Ya, mungkin seperti itu saja. Bagaimana dengan saudara sini? Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh saudara Naja, memang selama di Kota Makassar ini sudah selama 3 bulan kita sebagai mahasiswa di sini tentunya sudah merasakan kekeringan. Tentunya itu sangat berdampak pada aktivitas kita sebagai mahasiswa. Dan kemarin baru saja ya hujan deras, alhamdulillah, dan itu sudah mulai cukup lama ya kita nanti, dan itu sangat memberikanlah suasana baru untuk bulan ini. Benar yang dikatakan kedua narasumber kita bahwa dampak yang dirasakan itu sangat-sangat meresahkan ya. Saya sendiri juga merasakan penyebab dari kemarau berkepanjangan ini, seperti bahkan pada jam 3 sore itu terik matahari masih sangat panas. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita berbicara nih dari sudut pandang kedua narasumber. Sekarang kira-kira apa saja dampak kemarau yang paling terasa dalam lingkungan sekitar Anda? Mungkin kalau kita bicara dampak yang terjadi pada kehidupan saya pribadi, tentunya ada beberapa hal. Yang pertama itu tentunya sebagai anak kos, anak yang tinggal di kos, ya, itu kadang listrik kadang nyala, kadang mati, bahkan bisa dibilang lebih sering nyala, lebih sering mati daripada nyala. Ya. Karena itu sangat berdampak bagi anak kos yang hampir setiap apa yang dilakukan di kos itu menggunakan sumber dari listrik yang kemudian ketika kita sangat butuh sering mati. Ya, bahkan ada pengalaman lucu nih, Host. Ya. Ada pengalaman lucu, saya mau masak, ya. Saya sudah masukkan beras ke dalam rice cooker. Ya, 1 menit sudah itu langsung mati lampu. Bahkan sampai sampai malam pada saat itu. Ya, jadi mau tidak mau kita tunggu lagi sampai nyala lampu. Jadi itu mungkin salah satunya.
dari dampak yang saya rasakan. Ya. Aduh, jadi makan dikit tuh. Ya, malamnya makan. Tidak. Baik. Terus bagaimana kira-kira kita menyikapi peristiwa kemarau berkepanjangan ini? Dan kita saudara sih. Ya, kalau cara menyikapi ya tentu kita mesti pintar-pintar lah untuk menghemat air, pemakaian air, tentang tidak usahlah bareng lama-lama mandi, untuk apa lama-lama bareng mandi. Ya itulah cara-cara menghemat. Oke. Berarti dampaknya ini bukan dirasakan diri sendiri dia, tapi juga di lingkungan tak. Bahkan mungkin hewan juga bisa rasakan bagaimana dampaknya kemarau berkepanjangan ini. Dan berbicara mengenai kemarau berkepanjangan ini, apakah ini juga mempengaruhi kesehatan Anda? Ya tentunya sangat mempengaruhi lah. Iya, karena kadang kadang panas, tiba-tiba hujan. Kulit kering ya. Iya. Kering. Iya, ada juga sering demam gara-gara cuaca yang tidak menentu. Ya, flu Ya, ya. flu juga. Berarti harus waspada untuk jaga diri dan kesehatan tak. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan sakit karena pengaruh dari kemarau berkepanjangan ini. Lalu untuk menjaga kesehatan diri, bagaimana cara saudara kira-kira mengelola penggunaan air di kos? Salah satunya itu yang karena kemarau berkepanjangan ini itu listrik sering mati Pak. Jadi bagaimana kira-kira Anda mengelola airnya di kos? Ya, kalau saya pribadi, ketika air mengalir, ya, itu jangan membuang-buang air tentunya. Ya. Kemudian kalau mengalir juga untuk mengantisipasi ketika nantinya air tidak mengalir, maka kita harus menampung air juga. Ya, jangan sampai kita butuh air tiba-tiba kosong semua, makanya kita perlu menampung air dan jangan boros menggunakan air. Jangan kita gunakan air untuk hal-hal yang tidak perlu, tapi gunakan untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting. Ya, mungkin itu saja. Oke. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa nih, apakah tips atau life hack yang biasa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari yang mungkin dapat kita bagikan kepada para pemirsa pada menghadapi kemarau berkepanjangan ini? Ya tentunya untuk ini bukan tips and trick lah, cuma kita cara pemakaian air harus lebih pintar. Ya tentunya yang biasanya mandi 3 kali sehari mungkin bisa dikurangi lah menjadi 2 kali sehari, pagi sore, tidak usah siangnya. Ya begitulah. Kalau dari saudara sih, Najamuddin? Ya mungkin kurang lebih sama lah. Nah pemirsa, itulah tips atau life hack mungkin dari narasumber yang inspiratif kita yang mungkin teman-teman dapat aplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Terakhir nih, untuk saudara Najah dan Sidin, apa pesan atau saran Anda kepada para pemirsa untuk menghadapi kemarau yang berkepanjangan ini yang mungkin masih lama berakhirnya? Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Ya, untuk pesan saya yaitu kita menghemat air itu wajib untuk menghemat air pada musim kemarau ini karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya ke musim kemarau ini. Ya tentunya itu juga kita seperlunya menjaga kesehatan kita untuk mengurangi aktivitas lah di luar rumah, dikurang-kurangi untuk menjaga kesehatan kita. Tentunya itu saya. Dari saudara Najah? Jadi kalau saya pribadi mungkin tadi dibahas tentang hemat air dan lain sebagainya, saya lebih ke ke hati kita. Jadi selama selama musim kemarau yang masih belum menentu kapan akan selesai, mungkin kita harus sabar. Kita harus sabar menghadapi musim kemarau. Musim kemarau pasti akan berlalu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami seputar kemarau berkepanjangan yang lagi maraknya terjadi saat ini. Bersama dengan narasumber inspiratif kita, Saudara Mursidin dan Saudara Najamuddin, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar. Saya mengucapkan terima kasih karena telah ingin berbagi pengalaman, ilmu, dan sharing dengan podcast hari kita pada hari ini.
Saya harap pemirsa dapat menyimak dengan baik dan mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari podcast kita kali ini. Dan jangan lupa like dan share podcast episode kita kali ini kepada teman-teman kalian dan tinggalkan komentar kira-kira topik apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Nantikan terus podcast hari kita di hari Jumat jam 9 pagi dan saya Zakia Hairunisa, host kesayangan kalian di podcast hari kita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.